Yang kedua, kata Nabi, wa man faraqal ulama'a mata qalbuhu wa amiya an ta'atillahi ta'ala. Kita hidup tidak boleh jauh dengan ulama. Kita hidup tidak boleh jauh dengan ulama. Karena dengan ulama lah kita bisa mengenal mana benar mana salah. Laulal ulama lasara nasu kal bahaim. Andai enggak ada ulama, maka kita kayak binatang, enggak ngerti mana halal mana haram, bagaimana cara bersyukur, bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah. Maka kita kudu dekat-dekat dengan ulama. Keuntungannya banyak. Dekat dengan ulama banyak. Ada 4 tingkatan berbicara, ketinggian derajat orang. Kalau kemudian kita bisa menjadi ulama, silakan. Kata Nabi, kun aliman. Ini yang pertama. Tapi kalau enggak bisa, kelas nomor 2, muta'alliman. Kita ngaji, bawa buku, bawa pulpen, kita catat. Ini yang tertinggi nomor 2 dalam hidup seorang muslim. Dia duduk, dia ngaji, dia catat apa yang dia anggap penting. Kalau ini tidak bisa, nomor 3, mustami'an, jiping. Kalau nyatat enggak bisa, udah nguping aja dah. Kita dengerin lewat telinga kita. Ini kelas nomor 3, ini bagus. Dan terakhir yang terendah, dan ini enggak boleh geser, kelas muhibban, pencintaan, demen, mahabbah. Kelas mahabbah ini yang paling bagus. Kita enggak boleh hilang dari hati kita mahabbatus solihin, mahabbatul ulama. Cinta. Dari cinta pengen denger, dari denger pengen ngaji, dari ngaji jadi alim. Prosedurnya kayak begitu. Sebab kalau kita sudah masuk pada mahabbatus solihin, keuntungannya besar. Mahabbatul ulama, keuntungannya besar. Di dalam kitab An-Nawadir, Al-Imam Ahmad bin Salam Al-Qalyubi menuliskan hadis daripada Sayyidina Ka'bul Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Kata Ka'bul Ahbar, nanti di akhirat diadakan peradilan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada orang yang ternyata setelah ditimbang dan dihisab, amal buruknya lebih banyak dibanding amal baiknya. Ini orang lebih banyak amal buruk dibanding amal baik. Akhirnya dia diseret oleh malaikat Zabaniyah, mau dibawa ke neraka. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat Jibril untuk nemuin tuh orang. Disuruh nanya, Allah sih maha tahu. Untuk ikhtibar, menguji. Ditanya lah nih orang. Pertanyaan pertama, ente pernah duduk enggak di dunia di majelis taklimnya ulama? Dia jawab, belum pernah. Ini orang belum pernah. Malaikat Jibril lapor kepada Allah, belum pernah, suruh ditanya lagi. Apakah anda ini tinggal di daerah yang di kampungnya ada ulama? Dia jawab, kagak. Kagak dia. Di lingkungan RT dia nggak ada, kata dia. Terus dibawa menuju neraka. Sampai pada pertanyaan itu,
apakah anda itu cinta sama ulama? Dijawab sama dia, enggak. Di akhirat jujur, atuhibbu aliman, apakah anda cinta sama orang alim? Dia bilang kagak. Laqala la. Dikit lagi nyampe jurang neraka, ditanya atuhibbu man yuhibbu aliman, apakah anda cinta sama orang yang orang itu demen sama ulama? Dia mikir, kata dia, iya, saya punya tetangga demen banget ngaji sama kiai. Saya sama kiai nggak demen, tapi kalau sama dia saya demen. Saya demen sama orang yang orang itu demen sama ulama. Apa kata Allah kepada malaikat Jibril? Ya Jibril, adrikhu wa khudh yadahu wa adkhilhul jannah bi syafaatih. Jibril, paranin tuh orang, pegang tangannya, tuntun dia, masukin ke surga, jangan masukin neraka, sebab dia demen sama orang yang demen sama ulama. Jadi mahabbatus sholihin itu manfaat, mencintai ulama manfaat. Anjingnya Ashabul Kahfi bisa masuk surga bukan gara-gara sholatnya, bukan gara-gara puasa. Anjing gak sholat gak puasa, tapi dia mahabbatul ulama, cinta ama Ashabul Kahfi. Oleh karena itu kata ulama, innal hubba yarfa'u maqamaka ila maqami man tuhibbu hatta walau kunta qalban. Cinta ulama itu akan meninggikan derajat kita seperti derajat yang dicintai meski kita bangsanya bangsa anjing, apalagi lah kita bangsa manusia. Maka kita kudu ada mahabbatul ulama, mahabbatus salihin. Kita cinta kepada ulama, tidak boleh kita benci sama ulama, bahaya. Kata Allah dalam hadis riwayat Imamul Bukhari, dalam Sahihul Bukhari ada hadis qudsi dari Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Rasulullah, Rasulullah dari Allah. Kata Allah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa orang yang membenci, memerangi, memusuhi ulama, maka ku izinkan untuk diperangi. Dalam tafsir hadisnya, keluarga anak keturunannya tak akan Allah jadikan ulama. Kalau kita pengen anak kita jadi ulama, kalau kita pengen keturunan kita jadi orang soleh, kalau kita pengen anak keturunan kita menjadi orang baik, maka harus ada di hati kita mahabbah kepada ulama. Apa bahayanya kalau kita jauh dari ulama? Apa bahayanya kalau kita benci sama ulama? Kata Nabi, wa man faraqal ulama mata qalbuh. Kalau kita jauh dengan ulama, benci dengan ulama, enggak mau duduk-duduk di majlis ulama, yang pertama bahaya terbesarnya mata qalbu, kalbunya jadi mati. Qalbu ini macam-macam. Kalau qalbu itu mati, diomonginnya enggak dengar, susah, dinasehatinnya enggak masuk, enggak masuk dinasihatinnya. Kenapa? Karena kolbunya mati. Kolbu ini ada kolbun mayit, ada kolbun qasi, ada kolbun salim. Ada hati yang sehat, yang hidup. Ada kolbun marid, hati yang sakit. Ada kolbun qasi, hati yang keras. Ada kolbun mayit, hati yang mati.
Kalau hati kita udah mati, rumah kita dekat masjid, enggak dengar sama ibadah tuh enggak. Kadang wakaf tanahnya dari engkong kita, kagak juga mau injek. Padahal rumahnya dekat dengan masjid, dengan musola. Tapi kalau udah suara dangdutan nih, biar kata 2 kilo kedengeran, nyampe aja itu. Ini susah. Kalau yang baik-baik kurang denger. Kalau kita sudah jauh dengan ulama, maka kita enggak boleh. Jangan sampai kita jauh dengan ulama. Nanti hati kita mati. Kalau hati itu mati, dinasehatinnya enggak masuk. Sulit. Dinasehatinya susah. Enggak mau dengar nasihat. Ujian demi ujian yang menimpa padanya enggak membuat dia sadar untuk dekat dengan Allah, balik ke Allah, enggak juga. Kalau hati udah terlanjur mati, repot. Kayak handphone mati dilaguin apa juga enggak bisa. Orangnya mau hidup, kemana-mana jalan, kadang dagang laris tapi ibadah enggak mau, sholat enggak mau, ngaji enggak mau. Udah enggak ada manfaat. Hanya hidup untuk menambah pundi-pundi dosa karena dia jauh dari ulama. Karena enggak bisa. Kita kalau pengen hidup kudu dekat air. Tanah kalau enggak ada air gersang. Hati kalau enggak dapat siraman ruhani bakal menjadi gersang. Lama-lama tandus, lama-lama dia mati. Kalau hati ini mati, maka kita orang ini namanya bangkai yang berjalan. Di mata Allah bangkai, tapi orang kata dia hidup. Sebab enggak ada faedah. Daripada dia punya umur selain dosa demi dosa yang dia lakukan. Dan itu kerugian. Kita tidak boleh jauh dengan ulama. Kita harus dekat dengan ulama. Kita harus ngintil dengan ulama. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab kuburannya pengen dekat Rasulullah. Bagaimana Abu Bakar Siddiq kuburannya bukan hidupnya doang, pengen dekat dengan ulama. Itu betapa pentingnya kita dekat dengan ulama. Kalau jauh, kata Nabi, wa man faraqal ulama mata qalbu. Siapa orang yang berpisah jauh dengan ulama, maka kalbunya jadi mati. Kalau kalbu ini mati, lama yang muncul adalah khidlan, bukan taufik. Jadi kesialan, makin jauh dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kurang ngerti untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau dengan ibadah. Kemudian kalau kita jauh dengan ulama, bahaya terbesar di samping kalbu jadi mati, wa amiya an taatillahi ta'ala, kita bakal buta daripada ibadah kepada Allah. Kalau kita enggak mau dekat-dekat dengan majelis ulama, kita enggak bakalan bisa ibadah benar. Karena ibadah ini perlu ilmu. Salat harus ada ilmunya, wudu harus ada ilmunya. Jangankan itu, besok orang sakit harus ada ilmunya. Kalau enggak ada ilmunya, bahaya. Wa man faraqal ulama, siapa saja orangnya dia berpisah dengan ulama, menjauh dengan ulama, mata qalbuh, terbesarnya kalbunya mati, wa amiya, dan dia bakal buta, matanya memelek tapi ibadah enggak kelihatan.
Waktu dia sakit janji sama Allah, kalau sehat ya Allah saya mau ke masjid. Kalau sehat, ini kaki ini urat pada asem, namanya asem urat. Kalau sehat mau ke masjid, udah sehat mau ke Cipadu lagi, masjid dilewatin lagi, gitu, dilewatin lagi, ibadah nggak mau. Ini namanya a'ma, dia buta dia daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang mau ibadah. Maka kita harus dekat dengan ulama, biar kalau salah kita ada yang bilangin, biar kalau kita meling ada yang lempengin, biar kita buta ada yang nuntun, biar ibadah kita enggak selagu-lagunya, biar kita sholat enggak semau-maunya, biar kita puasa enggak semau-maunya, biar kita ibadah enggak semau-maunya. Semuanya ada aturan yang diatur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ahli warisnya adalah para ulama. Maka kita orang kalau pengen kita mulia, kalau pengen kita hatinya hidup, maka dekati ulama, dekati majelis-majelis ilmu di mana saja. Kita kudu ngaji, keuntungannya besar. Kita ngaji, paling tidak nih kayak ngaji begini kita istirahat dari dosa, enggak ngomongin orang, itu nomor satu. Apalagi kita dapat ilmu, apalagi kita dapat sakinah, apalagi dapat tumakninatul qulub. Kita dekat, biar hati kita jangan mati. Kita kudu dekat dengan majelis-majelis ilmu. Yang kedua, biar kita melek ibadah. Jangan sampai ibadah kita menjadi salah gara-gara kita lah tak ngaji. Supaya pelan-pelan, setapak demi setapak, kita ikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, ajaran-ajaran Nabi bisa kita pakai berkat dekat dengan ulama. Enak. Oleh karena itu hidup kita nggak boleh jauh daripada ulama. Di lingkungan kita, guru mah teknis lah. Siapa aja yang ngajar, guru boleh mati, guru boleh ganti, tapi ngaji mesti terus. Ini yang harus menjadi prinsip seorang muslim. Supaya apa? Ada mahabbatus sholihin. Nabi Yusuf alaihi salam yang derajatnya tinggi, kaya raya, ganteng, pejabat, tapi yang ditangisi tiap malam oleh Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Wafatkan aku beragama Islam dan kumpulkan aku bersama ulama. Saking pentingnya mahabbatul ulama. Maka bagi kita sama kiai itu demen aja dah. Mau kita udah ngaji ke tuh sama tuh kiai, mau belum nih ada kiai, udah demen aja, mahabbah. Imam Ghazali begitu, abahnya Imam Ghazali itu namanya Muhammad. Ada kiai demen aja dia, pengen anaknya jadi ulama. Nan terwujud. Jadi mahabbah ini penting. Mahabbatul ulama akan membuat kita dekat dengan ulama. Dengan kita dekat sama ulama, keuntungan terbesar buat diri kita dua. Hati kita jadi hidup, ibadah jadi melek, kita enggak buta, yakni ibadah kita benar, sholat jadi benar. Supaya kita paham, kalau enggak ada yang benerin repot. Ibaratlah kita sujud dari diri, apa tangan dulu turun, apa lutut dulu. Ya kalau di masjid macam-macam.
Kalaulah kita wudhu, apa telinga ini aplusan apa bareng diusapnya, ya kalau lihat orang macam-macam. Maka supaya kita bisa melek, supaya kita tidak salah, supaya kita tidak rusak, mau tidak mau kita harus dekat dengan ulama. Kita bertanya sama ulama. Ada orang menikah gara-gara jauh dari ulama. Ini laki, ini pengantin laki, wali, ini pengantin laki, ini pengantin perempuan di sampingnya. Udah nikah belum ya? Udah nikah belum? Hah? Belum. Ini duduk barengnya, ini dosa enggak ini? Dosa. Gimana mau berkah? Baru mau nikah aja udah bikin dosa. Padahal nikahnya pengen berkah, gara-gara jauh dari ulama. Gitu. Dipinggirin dulu dah, udah nikah tuh baru dari gandengin dah kalau buat tanda tangan. Biar bener. Kenapa? Karena kita tak ada yang ngajarin. Nggak ada ulama, mati. Kalau udah jauh ulama jadi repot. Sholat aja disuruh akurin tuh nomor handphone yang sama, ya sholatnya sama. Ini ajaran yang agak-agak begitu. Kayak penyakit itu bakal sama dengan nomor handphone sama begitu. Jadi tidak benar. Kita ini harus ada ulama yang bimbing. Kalau enggak bakal jadi repot. Mati kita kalbunya. Kalau kalbu mati kita susah. Enggak bisa ibadah, enggak ketemu caranya, salah perasaan benar karena enggak ada ilmu. Tapi kalau kita mahabbatul ulama, dekat dengan majelisnya ulama, maka Allah bakal hidupkan kita punya hati. Pelan-pelan kita tahu, oh begini caranya, oh begini caranya, oh cara nyuci najis begini, oh caranya begini. Bakalnya jadi repot. Kalau enggak, cara nyuci najis kita enggak ngerti. Bagaimana ini baju anak sama baju kita digabung jadi satu pada ember yang kurang dari 2 kulah? Ya karena kita amiyah, karena kita buta, tak tahu bagaimana peraturan yang sebenarnya dalam agama. Maka kata Nabi, kita tak boleh mufaraqatul ulama. Jangan kita jauh-jauh dengan ulama. Jangan jauh-jauh dengan majelisnya ulama. Sebab di sanalah hati kita menjadi hidup, di sanalah kita menjadi melek, di dalam rangka kita berbuat taat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau tidak datang di majelis ilmu, dia bakal keliru. Bagaimana sholat isyraq? Apa itu jam itu yang ada tulisan di masjid syuruk? Artinya sholat isyraq, apa artinya apa? Tak ngertilah kita. Kalaulah kita tak duduk di majelis ulama. Oleh karena itu kita harus minta sama Allah supaya kita tidak boleh jauh dengan majelis ulama, sehingga Allah berikan kita hati kita hidup, sehingga Allah berikan kita melek, kita semangat ibadah. Enggak usah banyak. Qalilul amal ma'al ilmi anfa. Ibadah sedikit asal ada ilmunya jauh lebih manfaat dibanding ibadah banyak tapi tanpa dasar ilmu. Sebab dasar ini yang paling penting, dan itulah yang dimotivasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang lain, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, dan seterusnya. Betapa pentingnya kita duduk di majelis ilmu supaya hati kita hidup, supaya ibadah kita benar dulu. Banyak menggampang, yang penting benar, agar supaya
kita tidak salah dalam ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di hati kita mahabbatul ulama, cinta ama ulama, cinta ama orang-orang yang cinta ama ulama, cinta amaliyah yang menghantarkan kita menuju cinta ulama, sehingga Allah berikan kalbu kita hidup, sehingga Allah berikan kita melek dalam ibadah, semangat pada ibadah, sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira ngaji kita segini aja, tidak usah banyak.